Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Biologi 2022. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kasus penyakit yang ditimbulkan akibat kesalahan atau gangguan metabolisme pada lipid. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indris Sakawerus dengan NIM 221011020013. Perkenalkan, nama saya Abdul Kaat dengan NIM 2210 020025. Perkenalkan, saya Denny Setiawan dengan NIM 221011020011. Sebelum kita masuk kepada kasus atau penyakit akibat gangguan dari metabolisme lipid, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu lipid. Nah, metabolisme itu adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Nah, sedangkan metabolisme lipid itu adalah sebuah proses yang rumit yang ada di dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau minuman atau produksi lipid yang ada di dalam tubuh. Sedangkan lipid itu adalah lemak dengan susunan suatu zat yang kaya akan energi. Nah, lipid ini berfungsi sebagai sumber energi pertama atau utama untuk proses metabolisme tubuh. Nah, lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, dan kolesterol. Nah, mayoritas yang ada dari makanan tersebut, mayoritas itu berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya itu merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya itu berlebihan. Nah, lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Nah, organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Tapi tidak selamanya proses metabolisme lipid ini dapat berjalan normal. Ada sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan gangguan dalam proses ini. Berikut ini akan dibahas penyakit yang ditimbulkan akibat kesalahan atau gangguan metabolisme lipid. Yang pertama adalah penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit keturunan atau penyakit genetik yang terbilang cukup langka dan dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada lipid. Tubuh penderita ini tidak memiliki cukup enzim glukoserebrosidase yang berfungsi untuk memecah lipid. Kondisi ini menyebabkan menumpuknya zat lemak pada berbagai organ tubuh seperti limpa, hati, paru-paru, tulang, dan kadang juga terjadi pada otak. Penumpukan lemak pada organ-organ tersebut dapat juga mengganggu fungsi kerja dari organ tersebut. Ada 3 jenis gangguan yang dapat diakibatkan oleh penyakit Gaucher, yaitu yang pertama tipe 1, ditandai dengan pembesaran hati dan limpa serta adanya kelainan tulang seperti terasa nyeri hingga terasa seperti patah tulang. Penyakit Gaucher tipe 1 kadang juga bisa menyebabkan masalah pada paru-paru dan ginjal. Tidak seperti penyakit Gaucher lainnya, tipe ini tidak mempengaruhi otak. Penyakit Gaucher tipe 1 dapat terjadi pada setiap orang di segala usia. Selanjutnya adalah penyakit Gaucher tipe 2, yaitu kondisi yang menyebabkan kerusakan otak parah dan terjadi pada bayi. Kebanyakan anak yang mengidap penyakit Gaucher tipe 2 meninggal pada saat berusia 2 tahun. Yang selanjutnya adalah tipe 3, yaitu penyakit Gaucher yang memungkinkan terjadinya pembesaran hati dan limpa. Pada tipe ini secara bertahap otak dapat terpengaruh. Kondisi ini biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak atau masa remaja. Hingga untuk saat ini belum ada pengobatan untuk tipe 2 dan 3, tetapi untuk tipe 1 pengobatan bisa diambil yaitu dengan tersedianya terapi yang dapat memberikan obat-obat pengganti enzim. Jika kerusakan otak sudah terjadi, belum ada obat yang dapat menangani masalah ini.
Yang kedua adalah penyakit Tay-Sachs, yaitu penyakit gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan yang bisa dibilang cukup langka. Kondisi ini menyebabkan penderitanya mengalami penumpukan zat lemak di dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya secara fisik dan mental. Bayi dengan penyakit Tay-Sachs tidak akan memperlihatkan gejala dan akan tampak baik-baik saja pada bulan-bulan pertama. Kemudian, seiring berjalannya kemampuan fisik dan mental dari bayi tersebut akan mengalami penurunan. Gejala penyakit Tay-Sachs diantaranya itu anak menjadi buta dan tuli, kehilangan kemampuan menelan, otot mulai terkikis, dan muncul kelumpuhan. Penyakit Tay-Sachs merupakan mutasi gen. Saat kedua orang tua memiliki gen tersebut, maka ada 25% kemungkinan anak akan mengalami metabolisme lipid ini. Hingga saat ini, penyakit Tay-Sachs belum ada obatnya. Beberapa jenis obat dan asupan nutrisi yang baik mungkin dapat membantu meringankan beberapa gejala. Walaupun telah menerima perawatan terbaik, biasanya anak-anak dengan penyakit Tay-Sachs akan meninggal di usia 4 tahun. Selanjutnya, penyakit yang ketiga yaitu sindrom BART atau BTHS adalah penyakit kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen tafasin atau gen TAS yang mempengaruhi produksi kardiolipin pada tubuh. Kardiolipin merupakan jenis lipid esensial yang berperan penting dalam metabolisme energi. BTHS merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti kelemahan otot jantung atau kardiomiopati. Kedua yaitu neutropenia atau jumlah sel darah putih rendah. Ketiga hipotonia yaitu penurunan tonus otot. Yang keempat kelemahan otot. Yang kelima otot rangka tidak berkembang. Yang keenam pertumbuhan yang terhambat. Selanjutnya kelelahan, kecacatan fisik, dan yang terakhir ada peningkatan asam organik yang dapat menyebabkan fungsi mitokondria menjadi abnormal. Penderita BTHS dapat memiliki semua karakteristik di atas, namun ada juga yang memiliki hanya satu atau beberapa saja. Kelainan ini diturunkan oleh ibu kepada anak-anak perempuan dan laki-laki, namun hanya anak laki-laki yang akan mengalami gejala pada penyakit BTHS. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit BTHS. Dokter mungkin akan memberikan resep obatan untuk mengatasi gejala saja. Penderita BTHS harus berhati-hati dengan asupan gizinya. Akan lebih baik jika segala makanan yang dikonsumsi mendapat pengawasan dari ahli gizi atau dokter yang menangani penyakit tersebut. Dan selanjutnya penyakit yang keempat yaitu gangguan oksidasi asam lemak. Nah, gangguan ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memecah asam lemak menjadi energi. Akibatnya asam lemak menumpuk dalam darah dan jaringan tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan jaringan-jaringan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai kasus penyakit yang ditimbulkan akibat kesalahan atau gangguan dari metabolisme lipid. Terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai.